Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 akan menerapkan manajemen keuangan pada bab 1. Manajemen keuangan menyangkut fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajemen keuangan. Lihatlah pada gambar 1.1 berikut ini. Kegiatan-kegiatan utama manajemen keuangan. Manajemen keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana. Dengan demikian, perusahaan tidak harus menghubungi bank umum dan saat memerlukan tambahan dana. Dalam memilih lembaga keuangan, perusahaan perlu memperhatikan dua unsur utama, yaitu biaya dan persyaratan untuk memperoleh dana tersebut dan jangka waktu dana bisa dipergunakan. Oleh karena kita membicarakan perusahaan pada umumnya, maka manajemen keuangan perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana dan tidak terbatas ke pasar modal. Dalam skema tersebut terlihat bahwa manajemen keuangan harus mengambil keputusan tentang pembagian laba. Ketiga, putusan tersebut merupakan keputusan-keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajemen keuangan. Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya, keputusan pendapatan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila kita hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut disebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang, perbandingannya disebut sebagai struktur finansial. Untuk materi 1.3, tujuan manajemen keuangan. Apa tujuan manajemen keuangan tersebut? Untuk bisa mengambil keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Antara keputusan yang benar adalah keputusan yang membantu mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba. Apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi, Anda meningkat sebesar 1,5 juta, faktor penyebabnya adalah nilai waktu uang Anda. Anda mungkin merasa bahwa kekayaan 10 juta pada awal tahun yang sama oleh kan 1.3 materi tujuan manajemen keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan keuangan yang benar, manajemen keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Untuk bisa mengambil keputusan tersebut, maka perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Sesuai normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dengan demikian, memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba. Apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi. Sebaliknya, memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi. Anda meningkat sebesar 1,5 juta. Faktor penyebabnya adalah nilai waktu uang.
Anda mungkin merasa bahwa kekayaan 10 juta pada awal tahun yang sama dengan 11,5 juta pada akhir tahun. Kalau memang demikian, maka sebenarnya selama 1 tahun sulit diterapkan oleh perusahaan dalam bisnis sehari-hari. Sebagai misal, perhitungan pajak akan didasarkan atas laba akuntansi dan bukan laba ekonomi. Karena itulah, kalau kita mendengar istilah laba dalam lingkup perusahaan, bisa dipastikan pengertiannya adalah pengertian akuntansi. 1.4 Keuangan perusahaan atau konsolidansi. Dengan demikian, tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja. Bukan terbatas pada perusahaan, individu pun mungkin akan menetapkan konsep keuangan tersebut dalam kegiatan pengaturan keuangan mereka. Seseorang akan melakukan investasi dengan tujuan untuk membuat dirinya menjadi lebih kaya. Penerapan konsep-konsep keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan untuk level individu disebut sebagai personal finance. Untuk level negara disebut sebagai public finance. Hanya saja untuk level perusahaan ada beberapa kekhususan. Kekhususan tersebut diantaranya adalah 1. Perusahaan bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Maksudnya adalah pentingnya tujuan normatif keputusan keuangan. Apabila perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka dapat saja terjadi ketidaksepakatan antar pemilik perusahaan. 2. Ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi tidak untuk individu. Yang artinya ditunjukkan antara lain dari peraturan pajak. Bagi perorangan yang mempunyai hutang dan membayar bunga, pembayaran bunga tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai pengurangan pajak. Batas penghasilan bebas pajak telah ditentukan oleh peraturan. Besarnya sama. Pembayaran bunga hutang dan dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang menggunakan hutang lebih banyak dan beban dan karenanya membayar bunganya lebih besar, akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan hutang yang lebih kecil. Yang ketiga, penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan. Kekhususan yang ketiga ini sering menyebabkan mereka yang belajar keuangan perusahaan berkesimpulan bahwa keuangan perusahaan syarat dengan akuntansi. Kesimpulan tersebut tentu saja tidak benar. Masalah-masalah keuangan pada dasarnya hanya menyangkut tentang kegiatan untuk menggunakan dan memperoleh dana. Hanya saja keuangan perusahaan menggunakan informasi keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi, sehingga mereka yang berkecimpung dalam bidang keuangan perlu memahami prinsip-prinsip tersebut. Perhatikan juga bahwa dalam mempelajari keuangan perusahaan, kita hanyalah sebagai pemakai laporan keuangan, bukan penyusun laporan keuangan. Pihak akuntansilah yang akan menyediakan informasi keuangan yang kita perlukan. 1.5 tentang keuangan perusahaan dan agensi teori. Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas,
seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Di samping itu, bentuk perseroan terbatas, tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Secara jurus pada 15%. Contoh-contoh tersebut bukanlah dimaksud untuk menunjukkan bahwa pihak manajemen akan selalu berupaya untuk menguntungkan diri mereka sendiri dengan merugikan pihak pemilik perusahaan, tetapi hanya untuk menunjukkan kemungkinan hal-hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai cara untuk memonitoring keputusan-keputusan yang diambil pihak manajemen. Keputusan keuangan juga dapat diambil untuk kepentingan pemilik, tetapi atas pengorbanan kreditor. Keputusan untuk menambah utang dan jumlah yang sangat besar dapat mengakibatkan penurunan harga obligasi pada obligasi yang sudah diterbitkan, karena para investor akan menilai bahwa risiko perusahaan meningkat. Akhirnya, masalah keagenan juga bisa terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Kasus ini sering terjadi di pasar modal, di mana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa masih dikuasai oleh pemegang saham pengendali, sedangkan pemegang saham publik hanya bisa memiliki sejumlah kecil saham. Situasi ini banyak terjadi di Indonesia dan Korea. Misalnya, keputusan untuk membeli perusahaan dalam satu grup atau dikenal sebagai akuisisi internal dapat merugikan pemegang saham minoritas apabila harga yang dibayarkan terlalu mahal. Pertama, perlu diciptakan mekanisme monitoring agar pihak agen memang melaksanakan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan normatif tersebut. Kedua, pihak kreditor akan meminta persyaratan-persyaratan agar kepentingan mereka terlindungi. Dan pengawas modal perlu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam yang akan merugikan pihak lain. Tibalah kita pada bab terakhir di bab ini. 1.6 Perkembangan manajemen keuangan. Secara ringkas, disiplin keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi makin analitis dan teoritis. Berbagai konsep, model dan teori seperti capital budgeting, profit theory, capital asset risk model dan lain-lain. Bahkan pada akhir dasawarsa 80-an mulai muncul pemikiran tentang perlunya diperhatikan aspek perilaku di bidang keuangan. Pendekatan ini yang dikenal sebagai behavioral finance. Meskipun demikian, tetap dijumpai berbagai pertanyaan dan perdebatan dalam bidang teori keuangan. Cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.